Dan yang terakhir yaitu penutup acara pertama yaitu pembukaan marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membacakan ayatul basmalah. Acara pertama yaitu pembukaan marilah kita bersama-sama buka pada siang hari ini dengan membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Kepala UPT SDM Menyama sekaligus membuka pada acara pada siang hari ini. Tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan Ibu Juju selaku pemateri yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sehingga sampai hari ini kita selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita alhamdulillah ada waktu ada kesempatan untuk melaksanakan kegiatan workshop yang mana dari jauh-jauh hari kita ingin melaksanakan kegiatan ini, belum sempat saja karena banyak hal atau selalu sibuk. Maka kita bersyukur pada hari ini tanggal 19 kita dapat melaksanakannya. Adapun diadakan workshop ini untuk membantu kita semua sebagai guru untuk menambah wawasan, untuk kedepannya lebih giat lagi, lebih maju lagi, terutama dalam mendidik anak dan juga untuk diri kita pribadi. Cuman ini ada bukan dari kegiatan ini, tidak apa kita utarakan karena kemarin kita ada sedikit mungkin walaupun tidak dibilang ada perselisihan paham, tapi perasaan takut ada yang seperti itu kita jangan sampai dijian, terutama dijian berlarut-larut. Itu hanya kesalahpahaman biasa mungkin yang dalam kegiatan kita kemarin kita jangan sampai ada perpanjangan. Sudah kita biasa lagi, semangat lagi, bersatu lagi demi menjaga keutuhan di sekolah, keutuhan kegiatan kita, baik dari segi pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Kita jangan sampai ada terpecah belah oleh masalah hal yang seperti itu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti yang pertama yaitu diseminasi budaya positif yang mana akan dilakukan oleh Farunisa Adia SPD selaku calon guru angkatan 11 kepada internasional. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan diseminasi bagian dari tugas calon guru penggerak angkatan 11, yang mana saya harus menyampaikan perihal apa yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Nah, sebelumnya
kita belum maksimal mengetahuinya. Nah, pada hari ini saya akan membahas budaya positif yang telah dipelajari selama pendidikan guru penggerak. Nah, ini Bapak Ibu budaya positif. Budaya positif ini di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di sini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, apakah di sini Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu budaya positif dan apa yang telah kita laksanakan di sekolah mengenai budaya positif? Pembiasaan, betul, Bu Ades. Pembiasaan di sekolah itu merupakan budaya positif. Ada apa saja pembiasaan di sekolah yang telah kita lakukan? Banyak. Apa? Upacara, betul. Itu termasuk budaya positif yang akan kita lakukan. Atau itu disebut dengan disiplin positif. Kemudian ada apa lagi di sekolah kita hari Selasa? Sarapan bersama. Lanjut di hari Rabu, numerasi, dan Kamis literasi. Kemudian hari Jumat ada kultum, dan di hari Sabtunya ada senam bersama. Itu merupakan budaya positif di sekolah kita. Dan ternyata masih banyak hal lagi budaya positif lain yang telah kita lakukan di sekolah. Nah, di sini budaya positif itu ada 5. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas, dan yang ketiga ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan kelima adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Ada yang sudah mengetahui? Belum. Nah, segitiga restitusi ini di mana seorang guru harus dapat memecahkan masalah tanpa menggunakan emosi, tetapi menggunakan beberapa pendekatan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Yang pertama ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Banyak ya disiplin positif, seperti datang tepat waktu, kemudian ke sekolah menggunakan seragam, ke sekolah menggunakan sepatu, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan disiplin positif. Kemudian ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Di poin 2 ini tentunya kita sebagai guru telah melaksanakannya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Sebelum kita kemarin kita pelajaran baru, kita telah melakukan keyakinan kelas. Kalau dulu itu disebut dengan peraturan kelas, tetapi sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya enak terdengarnya seperti itu. Jadi yang tadinya peraturan menjadi kenaikan kelas, keyakinan kelas. Maaf. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol. Di sini ada posisi kontrol. Yang pertama ada pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, menjadi seorang teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Posisi kontrol ini adalah sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seorang guru. Biasanya kita di sekolah ini kalau ketika anak bermasalah, kebanyakannya kita posisi kontrol kita adalah sebagai pemberi hukuman. Benar tidak Bapak Ibu? Kalau anak salah biasanya kita kasih sanksi atau punishment. Ternyata hukuman itu kurang tepat dilakukan. Dan yang keempat ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut ada yang kelima yaitu segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut Bu Ades. Ini hanya teorinya saja. Kemudian ada teori dari Stephen R. Covey. Bahasanya apa itu? Covey. Di sini bila kita ingin membuat kemajuan
kita memberikan contoh yang baik kepada siswa, terlebih dahulu kita harus introspeksi diri, apakah kita sudah menjadi guru yang baik, apakah perilaku kita sudah sesuai, seperti itu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada makna kata disiplin. Bapak pendidikan kita, siapa bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 470. Nah, di sini ada nilai kebajikan. Saya kasih contoh, misal dulu kita itu membuat peraturan kelas, contohnya seperti tidak boleh datang terlambat. Enak didengar tidak? Tidak boleh datang terlambat. Peraturan kelas tidak boleh datang terlambat. Enak didengar tidak bahasanya? Kurang tepat. Nah, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kira-kira kata yang lebih positif selain tidak boleh datang terlambat apa kira-kira? Betul. Kita ubah kebajikan kelasnya menjadi datang tepat waktu. Kebajikannya apa? Kebajikan universalnya dari datang tepat waktu. Kebajikannya apa? Disiplin. Kalau misalkan ini tidak boleh mencontek. Keyakinan kelasnya itu peraturannya tidak boleh mencontek. Keyakinan kelasnya boleh. Misalkan keyakinan kelasnya kerjakan dengan percaya diri atau kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu keyakinan kelasnya. Kebajikan universal yang terkandung apa? Kejujuran. Itu nilai kebajikannya adalah kejujuran. Paham ya? Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lanjut. Di sini ada nilai kebajikan, diantaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut. Selanjutnya di sini ada motivasi manusia. Yang mendasari motivasi manusia itu ada 3. Untuk menghindari, yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya anak kalau mengerjakan PR, dia motivasinya apa? Ingin apa? Motivasi di kelas. Ada yang takut dihukum, ada yang ingin nilai dari guru. Terus apa lagi? Ada yang emang dia pengen bisa, atau misalkan dia mengerjakan PR itu karena memang sebagian dari tanggung jawabnya dia. Motivasi anak itu berbeda-beda. Ketika anak kita kasih tugas di rumah, otomatis mereka punya tanggung jawab. Nah, motivasi mereka mengerjakan tugas itu adalah berbeda-beda. Ada yang saya mau jadi PR karena takut dimarahin guru, karena takut dihukum oleh guru. Itu berarti motivasi anaknya di situ. Nah, kita rubah, jangan sampai mereka mengerjakan tugas yang dikasih dari kita itu karena mereka takut dihukum. Nah, ini yang harus kita rubah. Jangan sampai anak itu
mengerjakan itu karena di bawah tekanan kita, tetapi kita harus membuat anak mengerjakan tugas itu karena memang kesadaran dari diri mereka sendiri, seperti itu. Tujuan dari disiplin positif itu apa sih? Tujuan disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan dari adanya tekanan dari orang, tekanan dari guru, tetapi harus dari memang mereka sadar terhadap diri sendiri bahwa itu adalah tanggung jawab mereka untuk mengerjakan tugas. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi dikasih hukuman sebenarnya kurang tepat, dikasih hadiah juga kurang tepat. Contoh misalnya gini, saya guru di kelas 1, ketika ada anak yang mampu melaksanakan tugasnya atau misalnya nilai 100, saya mengiming-imingi anak itu dengan dapat dikasih bintang. Siapa yang dapat nilai 100 nanti dapat bintang dari ibu. Nah, ketika saya tidak sekolah, misalnya dengan Bu Hamda. Nah, Bu Hamda ngajar di kelas 1. Anak-anak motivasinya ke bintang, ingin dapat bintang. Ketika saya tidak masuk, anak tidak bersemangat untuk mengerjakan tugas. Karena apa? Karena tidak ada gurisa yang bisa memberikan hadiah bintang. Jadi motivasi mereka untuk sekolah itu mengerjakan tugas dapat nilai 100 itu adalah untuk apa? Untuk mendapatkan bintang, bukan untuk dapat mereka, bukan untuk saya harus bisa, saya dapat nilai segini karena saya harus paham, bukan ke situ. Nah, ini yang harus kita tekankan dan kita ubah dalam diri kita. Jadi sebenarnya reward ini tidak harus berbentuk barang dan tidak harus berbentuk materi, tetapi bisa berbentuk ucapan. Bisa berbentuk ucapan selamat, kamu hebat, kamu keren, seperti itu. Lanjut, Mbak Des. Nah, di sini kita ada keyakinan kelas. Kita praktek ya, kita praktek keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya serangkaian peraturan. Dengan kata lain adalah sebuah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang disadari oleh motivasi dalam diri. Ketika si anak sudah meyakini dalam dirinya menanamkan rasa disiplin positif, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi itu akan terjadi begitu saja karena mereka sudah terbiasa disiplin tanpa ada tekanan, maka mereka akan selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan hal positif tanpa adanya suruhan dari orang sekitar. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian ada keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi tidak lagi membuat keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata tidak boleh, tapi kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Tidak makan dan minum di kelas, berarti makan dan minum di luar kelas. Kita ubah bahasanya menjadi kalimat positif. Kemudian ada keyakinan kelas senangnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dapat dipahami oleh semua kelas. Biasanya siswa itu senang dengan kalimat yang menarik atau kalimat yang ringkas. Tidak, misalkan siswa-siswi SD kelas 1 SDN Panyaungan makan dan minum di luar kelas. Mudah diingat nggak oleh siswa? Kepanjangan. Tetapi kalau makan dan minum di luar kelas lebih mudah diingat oleh anak. Seperti itu. Jadi buatlah kalimat yang seringkas mungkin dan diingat oleh siswa.
ruangan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan praktek membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Kita ibaratkan di sini ini adalah kelas kita. Ya, ibaratkan ini kita adalah kelas. Saya gurunya dan ibu dan bapak adalah muridnya. Nah, ketika kalian di dalam kelas, otomatis kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Menyenangkan. Kalian ingin kelas yang nyaman. Kalian ingin kelas yang bersih. Ingin kelas yang nyaman, ingin kelas yang bersih, ingin kelas yang apa lagi? Yang nyaman, kelas bersih. Nah, saya akan bagikan satu kertas satu orang, kemudian kalian menuliskan kita hari ini destinasi ini ingin menginginkan kelas seperti apa, misal tidak gaduh atau enggak, bukan tidak gaduh, tertib di dalam kelas. Kemudian apalagi ingin ketika destinasi ini di ruangan ini ingin seperti apa, Bapak Ibu guru? Kondusif. Nah, itu disebutnya keyakinan kelas. Ingin apa pada ini? Berjalan dengan lancar, disiplin, ingin kondusif, ingin apa lagi? Silakan Bapak Ibu tulis di sini. Misal, jika ke toilet izin terlebih dahulu. Jika ingin bertanya, angkat tangan atau raise hand. Setelah ditulis, silakan boleh ditempel di kamera depan. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tulis kalian ingin kegiatan kita hari ini ingin seperti apa di dalam kelas. Jika ingin misal contoh, jika ingin bertanya angkat tangan atau raise hand, boleh. Yang sudah tempel satu orang satu keyakinan kelas. Ingin seperti apa di kelas ini? Ingin seperti ini aja. Misalkan di kelas ini kita ketika acara berlangsung ingin kegiatannya sersan, serius tapi santai, boleh makan, boleh minum, boleh ngopi, boleh sama aja. Kalau sudah langsung ditempel di depan. Kalau sudah langsung tempel di depan. Sudah Pak? Sekalian boleh tempel di depan. Karena apa tulisnya tertutup oleh spanduk, jadi boleh tempel di sini saja. Tempel. Oke. Terima kasih sekalian. Boleh yang lain ditempel kalau sudah selesai. Nah, kalau misalkan di dalam kelas ketika ada kayak ribut, boleh kita misalkan menuliskan keyakinan kelas, tertib di dalam kelas, atau saling menghormati sesama teman, saling menyayangi sesama teman. Biasanya kita kata-katanya tidak boleh berantem, tidak boleh berkelahi, tidak boleh berisik. Tetapi kita ganti menjadi keyakinan kelas. Itu apa tadi? Tertib di dalam kelas dan saling menghormati sesama teman. Ya, saling mencintai. Iya, saling mencintai juga boleh, saling sayang. Boleh ditambah. Secara etimologi, beda berarti apa ya? Boleh berarti
lagi gitu ya. Jangan lupa. Boleh. Oke, udah semua? Jawabannya dia belum. Oke. Salah dikit doang deh. Nah, Foto. ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang telah Bapak Ibu buat dalam kegiatan acara hari ini. Nah, nanti Bapak Ibu ini juga bisa praktekkan ketika Bapak Ibu di dalam kelas membuat keyakinan kelas bersama anak muridnya. Di sini ada mengangkat tangan terlebih dulu ketika bertanya atau menggunakan atau mengemukakan pendapat. Betul. Ini keyakinan kelas kita. Jika ingin bertanya, acungkan tangan atau raise hand. Kemudian di sini ada ingin disiplin waktu. Kemudian ada menjaga kerapihan dan kebersihan. Setelah beres acara, dirapikan kembali dan tidak boleh menyampah. Ini terus kemudian ingin kelas yang nyaman, ingin lebih disiplin lagi, bekerja sama menjaga kebersihan, acaranya berjalan dengan lancar, saling menghargai sesama teman. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang telah kita buat ketika acara ini. Bapak Ibu ketika kembali ke kelas, Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas bersama dengan anak muridnya. Dan setelah disepakati keyakinan kelas yang telah dibuat, Bapak Ibu boleh dibuat ke dalam poster, kemudian dicetak dan ditempel di ruangan. Supaya apa? Supaya diingat oleh murid-muridnya, supaya mereka dengan temannya bisa saling mengingatkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati dan tidak boleh mereka langgar. Nah, bagaimana jika mereka melanggar? Bagaimana jika mereka melanggar? Bikin kesepakatan lagi. Betul, bikin kesepakatan lagi dengan cara apa? Dengan cara yang tadi, segitiga restitusi. Bagaimana kita cara memecahkan masalah? Misal ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, misalkan ada yang melanggar keyakinan kelas, harusnya tidak makan dan minum di dalam kelas, tetapi dia makan dan minum di dalam kelas, dan misalkan menumpahkan minumannya ke buku temannya. Itu menjadi suatu masalah tidak? Masalah. Biasanya kalau anak SD nangis, ibu, buku aku kotor, buku aku basah, ketumpahan air minum misalkan sama temannya. Itu menjadi suatu masalah. Bagaimana kita cara menghadapinya? Biasanya kita langsung ngomong, kamu sih gimana lo? Kayak gitu. Nah, ternyata untuk memecahkan suatu masalah itu ada prosedurnya menggunakan segitiga restitusi. Lanjut, Bu Ades. Ini tadi kita udah ya prosedur keyakinan kelas. Lanjut, kebutuhan dasar nih. Kebutuhan dasar manusia ada merasa diterima atau love and belonging. Kemudian ada bertahan hidup, so people, ada kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Lanjut. Sebelumnya dulu yang tadi nih, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan yang dirasakan oleh anak. Misal nih contoh kalimatnya gini. Di sini kan ada 5 dasar: merasa diterima, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Di kelas itu semua sifatnya sama rata tidak? Tidak. Biasanya ada siswa yang muncul sangat aktif, betul? Betul. Contoh misalkan si A ini di kelasnya dia sering mengganggu temannya. Ketika temannya nangis, dia tertawa terbahak-bahak. Dia merasa senang, merasa puas. Berarti kebutuhan dasar manusia yang dia terima apa? Kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dia mengganggu temannya. Ketika temannya nangis, dia tertawa karena dia merasa senang, merasa puas. Itu apa? Kesenangan, kebebasan, kepuasan. Kesenangan, penguasaan. Kenapa disebut penguasaan? Karena dia merasa di kelasnya dia adalah penguasa kelas. Betul? Betul. Ketika ada anak yang diejek sama dia menangis, dia merasa senang. Tapi awalnya dia merasa di kelas kedua dia adalah yang berkuasa. Lanjut, contoh lagi nih, ada contoh kalimat lagi. Bisa ada siswa ketika
bermain di luar. Itu kebutuhan dasar apa yang dia miliki? Yang dia ingin miliki? Kebebasan, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Dia ingin bebas. Ketika ada guru, dia tidak berkutik di dalam kelas saja. Ketika guru keluar, dia merasa bebas, dia keluar seperti itu. Itu contoh kalimatnya. Lanjut. Kalau contoh yang bertahan hidup, Bertahan hidup. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru nih. Kita menemukan kita ada di posisi kontrol yang mana. Ada yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. satu. Nah, Yang pertama. yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, dan yang ketiga ada posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan yang keempat ada monitor atau pemantau. Memonitor berarti adalah mengawasi. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer di sini adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita menemukan Bapak Ibu kira-kira dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu posisi yang mana? Bapak Ibu posisi yang mana? Kedua. Posisinya kebalik, Bu. Guru yang disakiti murid. Kembali ya? Nah, nanti ada namanya segitiga restitusi nanti. Sebagai apa kira-kira? Pasti sudah pernah kelima-limanya ya. Pernah menghukum? Pernah. Pernah menjadi pembuat orang merasa bersalah? Pernah ke anak. Terus pernah menjadi teman sebagai guru? Pernah ke anak. Sebagai monitor pemantau? Juga pernah. Ya, betul. Terus pernah menjadi seorang manajer? Pernah. Secara tidak langsung kita secara tidak menyadari kita telah melaksanakan posisi kontrol yang kelima, manajer. Hanya saja kita tidak tahu alurnya. Manajer keuangan. Lanjut. Saya dong. Buku tanggungan. Nah, di sini ada posisi kontrol bukan posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Menjawab. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan beberapa segitiga restitusi bagaimana melaksanakan segitiga restitusi. Mari kita simak videonya. Nah, di sini ada siswa yang tidak piket atau tidak membersihkan kelas. Kemudian guru memanggil siswa untuk menanyakan kenapa dia tidak melaksanakan piket. Itu disebut dengan menstabilkan identitas. Kalau misalnya kamu tidak ikut tiket membersihkan kelas, itu menurut kamu gimana? Salah. Sekarang aku mau lagi. Kalau misalnya
Kamu masih ingat kesepakatan kelas kita tentang dia? Grafiknya udah 2000. Bolos 3 Kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi atau situasi ini? Dan supaya bangunan kasihan Nah, Bapak Ibu tadi kita secara bersama-sama telah menyaksikan contoh video dari segitiga restitusi. Tadi itu yang pertama itu ada apa? Menstabilkan identitas. Kita panggil terlebih dahulu anaknya, kita tanyakan, tadi kamu kemana? Tadi kamu ngapain? Apa kamu hari ini jadwal tiket? Itu disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi data. Kita tanyakan validasi data. Nah, atau misalkan siswa A, kenapa tadi kamu tidak melakukan tiket? Nanti dia mempunyai alasan. Nah, ketika dia memberikan alasan, kita tanya kembali kenapa hal tersebut bisa dilakukan. Itu disebut dengan validasi data. Kemudian tahap yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Nah, pada saat itu anak-anak atau murid di dalam kelas itu harus melaksanakan piket dengan apa? Harus melaksanakan piket misalkan keyakinan kelasnya. Kita tanyakan kembali pas di akhir, apakah kamu ingat keyakinan kelas yang kita telah buat? Kemudian kata si anaknya, iya Bapak, saya ingat. Terus kenapa kamu langgar? Kata gurunya. Kemudian kata siswanya, iya Pak, karena saya ingin buru-buru jajan keluar. Saya bosan dalam kelas, perasaan pekerjaan saya tidak beres-beres membersihkan kelas gitu. Jadi akhirnya dia keluar kelas. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang setelah melanggar PKN kelas? Dia akhirnya apa? Meminta maaf dan berjanji akan melaksanakan piket sesuai dengan jadwal piketnya. Itu disebut dengan menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru hanya bertanya dan dia yang memiliki solusinya sendiri tanpa harus dipanggil oleh kita. Kamu lain kali harus piket ya. Kalau misalnya kamu nggak piket, nanti akan dihukum sama Bapak. Nah, kita sebagai guru tidak boleh seperti itu, tetapi harus menyadarkan, menanamkan dalam diri siswa tanggung jawabnya sendiri. Seperti itu. Nah, yang tadi yang pertama ada menstabilkan identitas. Di
Budaya positif itu ada 5. Yang pertama apa tadi? Disiplin positif. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat, kebutuhan dasar. Dan yang kelima adalah melakukan segitiga restitusi ketika anak melakukan masalah atau kesalahan. Nah, saya di sini berharap semoga termasuk diri saya pribadi, mudah-mudahan kita dapat memiliki poin kelima budaya positif ini di sekolah. Seperti itu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingatkan, kita sama-sama mengupgrade diri sebagai guru.
belajar dengan tertib, nggak berisik, ibu buang sampahnya nggak boleh sembarangan. Hebat. Saat ini kita akan membuat peraturan kelas terlebih dahulu ya. Setelah kita membuat peraturan kelas, kita ubah menjadi keyakinan kelas, ya. Yang mana keyakinan kelas itu harus kita tanamkan dalam hati untuk menimbulkan kedisiplinan. Bisa? Oke, ibu bagikan ya. Satu orang satu. Silahkan kalian tulis. Kalian ingin kelas yang seperti apa? Yang nantinya kita akan sepakati bersama. Setelah membuat peraturan kelas, kita sepakati bersama. Ya, setelah menulis, silakan tempel di depan papan tulis. Ingin kelas yang seperti apa? Ingin kelas yang bersih? Ingin kelas yang tidak berisik? Boleh. Ayo, rumus ayo. Peraturan dulu, nanti peraturan kelas, setelah peraturan kelas kita ubah ke menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah, silakan nanti ditempel di sini. Siap. Peraturan kelas. Silakan tempel di sini. Kemudian nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas. Oke. Sudah? Kalau sudah, silakan tempel di yang peraturan kelas. Silakan tempel. Boleh langsung tempel. Sip, boleh bebas tempel di mana saja boleh. Boleh. Oke. Ya. Peraturan. Dulu ya. Ya. Oke. Ayo, tempel lagi. Tempelin saya. Kalian menulis peraturan apa? Ada yang menulis tidak boleh berisik, harus sopan santun. Berarti apa harus? Kita ubah bahasanya yang tadinya tidak boleh berisik, kita ubah ke keyakinan kelas jadi gimana bahasanya? Jadi apa? Harus berisik. Saling menghargai teman. Oke, kita tulis yang pertama. Saling menghargai teman. Setuju? Setuju
Tidak boleh makan di kelas, sudah. Kelas bersih, sudah. Biar yang apa ini? Kelas jadi bersih. Ini memiliki kelas yang rapi. Berarti ayat kelasnya apa? Ingin memiliki kelas yang rapi. Simpan buku kembali atau simpan kembali buku pada tempat. Simpan kembali buku pada tempatnya. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Datang terlambat ke dalam kelas. Keyakinannya apa? Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Makan
gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila, rekan sejawat dari Ibu Fahrunisa Adliyah, CGP Angkatan 11. Setelah saya mengikuti desiminasi tadi, saya mendapatkan banyak hal, salah satunya yaitu tentang budaya positif, tentang pendekatan segitiga restitusi. Saya mengetahui bagaimana caranya menghadapi siswa yang bermasalah dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi tersebut. Semoga saya bisa menerapkannya kepada siswa-siswi saya. Semoga Ibu Fahrunisa Adliyah juga bisa menerapkan pendekatan tersebut. Semoga Ibu Fahrunisa Adliyah diberikan kelancaran, kemudahan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Rina Ramdhani, selaku guru UPT SDN Panyaungan, rekan sejawat dari Fahrunisa Adliyah, selaku calon guru penggerak angkatan ke-11, dan saya sebagai peserta desiminasi budaya positif yang saya ambil dan yang sudah diaplikasikan dan akan diaplikasikan ke depannya, yaitu yang saya dapat tentang budaya disiplin positif, yang mana kita sudah melakukan pembiasaan full dari hari Senin sampai Sabtu, yang mana hari Senin kita melakukan upacara yang mana itu menunjukkan jiwa nasionalisme untuk siswa. Yang kedua tentang sarapan bersama, bagaimana mengenal tentang kebersamaan dan makanan sehat. Yang hari Rabu yaitu melaksanakan literasi sebagai pembiasaan anak. Yang hari Kamis melakukan numerasi, Jumat kultum, dan yang terakhir senam bersama. Selain itu juga diberitahu bagaimana menggunakan bahasa positif untuk dalam pembuatan peraturan di kelas. Itu juga sangat bermanfaat karena penggunaan bahasa sangat mempengaruhi anak agar bisa mematuhi peraturan yang ada. Dari awal menggunakan kata larangan, tapi menggunakan bahasa positif yang mana anak akan mengikutinya. Dan juga dan dari materi yang disampaikan kemarin juga mendapatkan bahwa seorang guru itu tidak harus menjadi seorang penghukum, dan itu bukan jalan keluar dari suatu permasalahan, melainkan menggunakan segitiga restitusi, yang mana prosesnya itu untuk mencapai dan menghadapi jalan keluar yang masalah yang ada. Terima kasih. Dan untuk pesan untuk Bu Nisa, semangat untuk CGP-nya, semoga berjalan lancar, tidak ada halangan sampai selesai, dan bisa menjadi guru yang bisa bermanfaat dan menjadi motivasi untuk guru-guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.